Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi ini kita akan mereview sebuah alat untuk mengetes komponen ya. Lebih tepatnya mengetes tegangan kerja dari sebuah komponen. Tentunya di bawah nilai yang tertera ini ya, di bawah 16 volt itu bisa kita cek. Kalau di atas ini tentunya nggak bisa ya. Modul ini dibuat dari driver LED ya. Jadi prinsipnya dia itu menggunakan sumber arus kawan ya, sumber arus konstan ya. Jadi dalam apa itu power supply itu kita mengenal yang pertama sumber tegangan dan yang kedua adalah sumber arus. Nah ini yang dipakai yang sumber arus ya, sumber arus. Nanti kita tambahkan voltmeter ya, voltmeter DC. Ini voltmeter DC. Oke, nanti kalau ada permintaan dari kawan-kawan untuk membongkar, maksudnya kita bongkar lagi ini, kita review alat ini, bikinnya bagaimana apanya gitu, nanti kita akan bongkar. Tapi sekarang ini kita akan mereview cara kerjanya ya, cara kerja alat ini. Jadi awalnya ini dari ini kawan-kawan. Ini dari driver LED. Nah itu ya, kalau nggak percaya ini saya tes nih ya, ini saya tes. Saya hidupkan ya. Oke. Oke, saya hidupkan kawan-kawan ya. Ya. Oke, cukup. Hidupkan lagi. Itu lampu spotlight LED ini kan ya, spotlight lampu LED. Oke ya, kita matikan ya. Kita singkirkan dulu. Oke, nah kita akan mereview yang ini dulu. Alat ini
dipakai untuk mengetes komponennya. Oke ya. Nah, tapi ada kekurangannya, terutama dia memang bisa untuk mendeteksi komponen itu apa gitu ya, tegangan forwardnya berapa, tapi tegangan kerjanya nggak terbaca di sini kawan. Misalnya nih contohnya lampu, bukan lampu, dioda ya, dioda LED, atau lampu LED ya, lampu LED atau dioda LED. Ini cuma mengecek. Nah, coba kita tes ya, kita tes ya. Contohnya ini ya. Nampak ya? Nampak nggak? Nampak nggak sih? Nampak nggak tuh? Nggak fokus ya? Nah. Kan tegangan majunya atau tegangan forwardnya itu 2,72 volt dengan kapasitas 12 picofarad, itu yang terbaca ya. Sedangkan tegangan kerjanya sendiri kawan, ini enggak terbaca. Tapi kalau dengan ini misalnya satu lagi saya kasih contoh. Nah ini ya, ini saya punya beberapa dioda ini ya, zener, beberapa dioda zener. Nah ini dioda zener 12 volt, 12 volt ya. Ini dioda zenernya 12 volt. Oke, akan kita tes di sini. Enggak kencang. Kita tes. Terbaca nggak? Baca nggak? Ya. Jadi tegangan forward 775 mV. Nah, tegangan forwardnya 772.
fokus ya, 772 mV dengan kapasitansi 38 picofarad. Nah, 772 nampak ya, 772 mV kapasitansi 38 picofarad ya. Tapi dioda sendiri, dioda zener ini nggak terbaca. Ini dioda zener untuk tegangan berapa volt gitu kan. Saya punya banyaknya, ini ada 12, ini ada 4,7, ini ada 2 volt, ini ada 3,3, ini ada 6,2, ini ada 7,5 volt. Nah, itu enggak terbaca. Nah, jadi sebenarnya di sini, nah, di komponen ini itu dicantumkan di marking ya, di marking tegangan operasinya itu berapa, itu ada markingannya di sini. Misalnya 12 gitu ya, di 12 volt, misalnya 7,5 berarti 7,5 volt, itu di marking di sini. Atau berupa kode misalnya XX berapa gitu. Nah, itu ada markingannya di sini. Tapi itu kecil sekali, apalagi ini LED bukan zener ini setengah watt ya, setengah watt. Jadi nggak akan nampak di sini kalau tidak memakai kaca pembesar gitu ya. Kalau dilihat mata secara langsung itu tidak akan terlihat, apalagi kalau komponen ini udah terpasang di PCB itu udah lama ya, udah tertutup sama debu ya kan, sama kotoran gitu kan, udah tertutup gitu. Wah, itu udah nggak nampak lagi tuh ya kan. Nah, jadi gimana supaya kita bisa membacanya? Nah, itu alternatifnya ya, ini tadi alat ini. Nah, ini alatnya, ini sebagai alternatifnya. Jadi ini saya terangkan lagi, ini adalah sumber arus ya kan. Tadinya ini untuk power supply untuk lampu LED ya, spotlight lampu LED, light emitting dioda ya. Ini udah dimodif ya kan, kita tambahin apa ini, voltmeter DC ya, sama saklar ini. Sekarang kita cek ya, coba kita cek, nampak ya, itu di sini mana ya. Ini saya ambil dari plastik dioda zener yang 12 volt tadi. Dari plastik zener 12 volt. Nah, ini saya ambil dari sini tadi ya. Sekarang kita cek. Terbaca 12,7,
12,6, 12,7, 12,8. Nah itu ya, terbacanya segitu, mendekati ya, mendekati tapi nggak akurat. Ada ya, kita kasih toleransi 10% ya, kita kasih toleransi 10%, tapi itu mendekati. Terbacanya 12,7, 12,8. Padahal ini 12 volt. Nah coba kalau terbalik gimana, kalau terbalik ukurnya. Nah, kalau terbalik dia akan menampilkan tegangan forward ya, tegangan forward. Nah 0,8 volt itu tegangan forwardnya, 0,8 volt tegangan forward. Nah coba kalau kita tes lampu LED nih ya, lampu LED ini, untuk masing warna itu berapa tegangannya. Kita tes ya, dari ujung sini. Warna biru 3 volt, warna hijau 3,5 volt, warna merah 2 volt ya. Jadi tegangan kerja nih, tegangan kerja untuk lampu warna merah itu 2 volt, warna biru itu 3 volt, warna hijau 3,5 volt. Nampak warnanya enggak? Biru, hijau, merah, hijau, biru, hijau, merah ya. Nampak ya, tegangan kerjanya segitu. Ini kalau diukur di sini, ya kan, misalnya terukur di sini apakah lampu ini masih bagus apa enggak atau apa, kita ukur di sini. Nah itu nggak akan ini Pak, nggak akan apa, nampak tegangan kerjanya. Dia akan yang nampak cuma tegangan majunya aja ya, tegangan forwardnya aja yang nampak di sini, sama mungkin kapasitansi ya, kapasitansi dari komponen ini, itu aja. Alat ini memang nggak akurat ya, kurang akurat, tapi mendekati lah, mendekati dan berfungsi. Jadi masih bisa dipakai lah, bisa dipakai ini karena nilainya mendekati dan ya lumayan. Nah alat ini juga punya kelebihan ini. Jadi ini kalau misalnya nih terjadi short ya, misalnya kita short salah ya, ya nggak akan rusak. Nah coba, nah 0 ya, kita shortkan, itu short itu, kita lepas, kita shortkan lagi, kita lepas, kita shortkan lagi, kita lepas ya, ini nggak akan rusak nih. Gitu ya, itu salah satu kelebihan alat ini. Itu kawan ya. Nah, sekian dulu, terima kasih, nanti kita sambung lagi kalau ada kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.